Tatapan Kaisar Sensiang yang ketakutan membuat Qin Yichen menjadi arogansi yang merendahkan. Saya telah bertanya-tanya tentang satu hal. Anda adalah seorang tahanan. Mengapa Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan hidup Anda kembali dengan menyerahkan harta itu? Qin Yichen tampak mendominasi. Sepertinya jika Anda tidak memberikannya, saya tidak akan mencari atau merebutnya sendiri. Kaisar Gajah Dewa tidak bisa berkata-kata, ini sangat masuk akal. Mau tidak mau dia jatuh ke dalam perenungan. Ya, dia sudah menjadi tahanan. Kenapa dia merasa hartanya bisa dikendalikan sendiri? Tapi segera, dia melihat bahwa kesombongan dalam ekspresi Qin Yichen menghilang dengan bangga. Itu hanya iseng. Oke, jangan sesuaikan set ini. Kamu juga seorang kaisar yang kuat. Beberapa kata tidak harus menyeluruh untuk dipahami. Bai Guanxing telah minum teh dengan santai di sampingnya, meskipun dia mengatakan bahwa interogasi yang baik dari para tahanan dipimpin olehnya. Kaisar Sensiang penuh dengan roh, dan dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dia juga pembangkit tenaga listrik yang nyata di ranah kaisar. Ditangkap oleh Qin Yichen tidak berarti dia memalukan kaisar. Sebaliknya, Kaisar Gajah Dewa masih merupakan pembangkit tenaga listrik dari pihak yang terkenal. Selama dia ada di sana, klan Gajah Dewa tidak akan pernah direduksi menjadi orang seperti Tusan. Apa yang membuat Kaisar Gajah Dewa tertekan adalah bahwa dua orang kejam di depannya hanya memandang rendah harta itu. Meskipun dia dipenjara oleh segel, Bai Guanxing tidak merebutnya. Sepasang sarung tangan direbut, dan selain itu, Kaisar Gajah Dewa tidak membawa banyak harta bersamanya. Adapun kekuatan magis yang dia tahu. Di depan Putra Baize, apakah masih perlu merendahkan diri? Kamu tidak tahu sesuatu, bahkan aku tidak tahu, seperti rahasia tersembunyi di dunia ini. Kepala Kaisar Sensiang bergetar seperti mainan. Sinmi. Siapa yang tidak mengenal Tuan? Di mana saya bisa mengetahuinya? Bai Guanxing mengerutkan bibirnya dan bertanya, jadi, bukankah kamu benar-benar berencana untuk bergandengan tangan dengan kami? Ekspresi ketakutan Kaisar Sensiang juga surut, dan secara bertahap berubah menjadi tegas, tidak mungkin. Tuan tahu, saya tidak akan menyerah. Yang Mulia memperlakukan saya sebagai punggawa klan gajah. Jika saya menyerah, di mata Yang Mulia, pengkhianat seharusnya lebih dibenci daripada pencuri tandingan. Lagi pula, jika dia menyerah, maka kaisar ini akan berjuang. Kaisar pertama yang melawan satu sama lain. Untuk membunuh ayam dan monyet kutukan, Yang Mulia akan menunjukkan kengerian kepada gerombolan itu, dan dia pasti akan menyerah. Marah dengan klan idolanya. Sementara Bai Guanxing melihat penampilan kesetiaan pada hati dan kebenaran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Di Yuan Tiangwan, Anda masih memiliki seteguk kagungan Anda. Apakah Anda begitu setia? Sensiang Di menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini tidak ada hubungannya dengan kesetiaan. Kebijaksanaan tidak terkalahkan oleh kekuasaan. Tuan adalah orang bijak. Mengapa saya harus mengatakan sesuatu? Bibir Bai Guanxing terbuka sedikit. Lidahnya berputar-putar di mulutnya, dan dia terdiam beberapa saat. Jarang mengatakan, ketika Kaisar Zheng pertama kali memulai, Anda harus merasa bahwa klan Kaisar Ke tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi sekarang, apakah masih belum ada peluang untuk menang? Kaisar Sensiang masih memiliki senyum pahit, dan dia hanya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia merawatnya. Sementara Bai Guanxing menatap matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan desahan itu sepertinya mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Begitu desahan itu jatuh, saya melihat bayangan ilahi perlahan berjalan di luar aula yang memandang bintang. Bayangan ilahi mengalir seperti cahaya keemasan, tubuh emas itu agung dan tinggi, dan Kaisar mengepul megah. Hanya dengan rendah hati di depan Bai Guanxing, itu sudah cukup untuk mengguncang dunia di setiap kesempatan. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu tidak akan melupakanku. Suara yang akrab ini, ketika Gajah Dewa mengangkat kepalanya, mata gajah yang seperti dewa itu penuh dengan kejutan, ketakutan, penyesalan, sangat rumit. Orang yang datang adalah Kaisar Dewa Gajah Emas. Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya, sebuah meja duduk, dan dia melihat Kaisar Dewa Gajah Emas dan Kaisar Gajah Dewa duduk di utara dan selatan. Sementara dia dan Qin Yichen duduk di sisi timur dan barat. Bai Guanxing menuangkan secangkir teh untuk Kaisar Gajah Dewa, dan berkata tanpa tergesa-gesa, pikirkan lagi, saudara-saudara bersatu, dan itu menguntungkan. Apa yang terjadi di masa lalu? Wajah ini, Gajah Emas masih bisa memberi saya. Namun, melihat aroma elegan yang naik dari cangkir teh, Kaisar Gajah Dewa sedang duduk di peniti dan jarum. Dia dengan gemetar mengangkat cangkir teh. Tuan, saya berhasil. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Gajah Dewa. Suku idolaku tahun-tahun ini. Aku belum pernah menggertak suku manusia. Tidak perlu melakukan ini, kan? Kata-kata Kaisar Sensiang itu benar. Meskipun dia berdiri di sisi Kaisar Yuantian, tidak peduli apakah itu menekan klan Kaisar Ke atau membunuh klan manusia. Klan Sensiang mengirim tidak banyak pria dan pasukan yang kuat.
hampir sebagian besar penuh dengan kacamata. Alih-alih menjadi musuh klan Sensiang, Qin Yichen merasa bahwa dia hanya memiliki musuh dengan Kaisar Sensiang. Bai Guanxing mencibir dan menyesap cangkir tehnya dengan hati-hati, beberapa orang konyol. Setiap kali sesuatu terjadi, mereka akan dipisahkan dari ras, seolah-olah dia sangat benar. Tapi aku tidak mau berpikir, bisakah dia menjadi kaisar tanpa kultivasi rasnya? Kaisar Gajah Dewa ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan biru. Dan Kaisar Dewa Gajah Emas telah menatapnya sejak dia duduk. Matanya dipenuhi dengan penglihatan yang hilang selama bertahun-tahun. Qin Yichen juga meniup rokok teh dengan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia takut membakar mulutnya. Ini jelas seperti aula surga yang memandang bintang dibandingkan dengan neraka. Tetapi itu membuat Kaisar Dewa Gajah merasa ketakutan. Butuh waktu lama untuk melihat bahwa Kaisar Gajah Dewa menggertakkan giginya dengan keras, minum teh dengan kepala terangkat, dan mendesis, "Tuan, mengapa tidak berbicara dengan jelas? Jika Qilinzi menjaganya tetap utuh, aku mungkin akan jatuh. Tapi sayangnya tidak. Terlebih lagi, kali ini hanya Raja Meteorit Desolet yang datang. Meskipun saya hanya dapat dianggap biasa-biasa saja di antara para kaisar, ada beberapa hal yang saya tidak tahu." Untuk membuatnya canggung, pada hari Qilinzi keluar, bukan hanya Raja Meteorit Desolet yang datang. Huasu tidak bisa menutupinya. Putra Baize juga tidak bisa menutupinya. Saya tidak memiliki kemampuan, dan ambisi. Saya ingin menjadi kaisar. Saya akan mendengarkan siapapun kaisarnya. Saya hanya ingin klan idola saya tetap menjadi kaisar. Dewa seperti kaisar menggertakkan giginya, sementara Bai Guanxing sedikit membungkuk, seolah-olah menjadi godaan yang baik. Apakah Anda benar-benar hanya ingin menjadi seorang kaisar? Seorang kaisar, hanya saja mata semua makhluk berada jauh di atas mereka. Apakah kamu melihatnya? Kamu telah melihat kekuatannya. Kamu seharusnya tidak lebih bodoh dari dia. Bai Guanxing menunjuk ke Qin Yichen, dan mata Kaisar Gajah Dewa sedikit miring. Dan setelah berkedip, dia mengambil teko dan mengisi ulang dirinya sendiri. Mereka yang bisa menjadi kaisar, ada berapa banyak orang di 10.000 alam? Semakin tinggi gunung, semakin kuat gunung, Kaisar Cheng sudah berjalan di atas es tipis. Kaisar Sensiang mengangkat kepalanya. Dia berani mengambil inisiatif untuk melihat Bai Guanxing pada saat ini. "Tuan, jika saudara laki-laki dan perempuan Anda membutuhkan Anda untuk menjadi pintar, apakah Anda benar-benar ingin menjadi pintar?" Qin Yichen ingat bahwa apa yang dikatakan Gajah Dewa itu tidak masuk akal. Terkadang, itu bukan seberapa tinggi mereka, sama seperti dia, bukan berarti dia harus menjadi terkenal. Pada awalnya, mungkin hanya karena Seng Tian Manshan membutuhkan penguasa istana yang lebih kuat untuk memberkati umat manusia, dan kandidat terbaik adalah dia. Wajah Bai Guanxing polos, tidak senang atau sedih. Jangan gunakan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu, dia meletakkan cangkir tehnya lagi. "Saya mengerti. Gajah Emas, barang-barang Anda akan dikembalikan kepada Anda hari ini.